Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai lapisan bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan, bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebuah bola hanya memiliki selimut yang menyelubungi permukaan saja, sedangkan bagian dalamnya kosong. Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yakni komponen gas yang disebut atmosfer, komponen padatan yang disebut litosfer, dan komponen air yang disebut hidrosfer. Selain 3 komponen utama disebut, bumi juga memiliki komponen lainnya, yaitu bumi bagian es disebut kriosfer dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan yang dinamakan biosfer. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai atmosfer. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer berasal dari kata Yunani, yakni berarti uap, dan spaira yang berarti lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri atas campuran dari gas serta sedikit cairan dan padatan. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida. Akan tetapi sedikit oksigen. Kemudian organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer. Sebagian hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Setelah terdapat oksigen di atmosfer, terbentuklah ozon. Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas nitrogen. Ada oksigen, karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Selain gas, pada atmosfer bumi juga terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah yang kecil. Yang pertama, lapisan atmosfer. Terdapat 5 lapisan pada atmosfer yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itu ya urutannya dari bawah hingga atas. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Secara garis besar, atmosfer bumi terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian bawah dan bagian atas. Nah, yang kedua ada troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Lalu ada stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Lalu ada mesosfer, yaitu lapisan yang membakar habis meteor tersebut disebut mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 sampai 85 km. Lalu termosfer, yaitu lapisan yang memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Lalu yang terakhir ada eksosfer, yaitu lapisan yang memiliki ketinggian dari 500 km. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Lalu
tekanan udara. Gas yang terdapat di atmosfer juga memiliki massa. Atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah disebut tekanan. Contohnya pada gambar tersebut. Lalu, suhu di atmosfer. Matahari merupakan sumber energi terbesar di galaksi Bima Sakti. Energi matahari dipancarkan dengan cara radiasi ke seluruh sistem galaksi Bima Sakti. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer. Oleh atmosfer, bagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Lapisan troposfer memiliki suhu antara 52 derajat Celcius hingga 17. Berdasarkan gambar tersebut, bagian terendah dari stratosfer memiliki suhu yang paling hangat. Suhu di lapisan stratosfer semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian. Lapisan mesosfer memiliki karakteristik seperti stratosfer, yakni semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah. Lapisan termosfer dan eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari. Lapisan tersebut memiliki jumlah molekul yang sedikit. Lalu ada lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer pada ketinggian 18 hingga 54. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer sangat tinggi sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Salah satu faktor mempengaruhi konsentrasi ozon adanya gas-gas yang berasal dari pendingin lemari es dan parfum. Nah, ketika CFC berada di atmosfer, sinar ultraviolet memecah molekul. Kemudian atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecah molekul ozon. Satu atom oksigen berikatan dengan klorin, sedangkan sisanya membentuk molekul